Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai belajarnya. Di sesi sekarang kita belajar tentang perbandingan dan aritmatika sosial. Jadi ada konsep perbandingan. Perbandingan itu kalau secara mendasar hanya ada dua ya. Perbandingan apa? Kalau dulu di SMP, kita belajar konsep perbandingan di SMP, ada perbandingan apa aja? Berbalik nilai. Ada berbalik nilai dan senilai. Oke, jadi ada dua ya, senilai dan berbalik nilai. Oke, jadi ketika ada perbandingan, itu aja yang dilihat apakah dia senilai atau berbalik nilai. Terus untuk ciri-cirinya kapan dia senilai dan berbalik nilai, bisa? Udah tahu belum cirinya gimana? Kalau misalkan jarak terhadap waktu, dia senilai atau berbalik nilai? Kalau jarak terhadap waktu. Jarak terhadap waktu senilai atau berbalik nilai? Jarak terhadap waktu. Jarak terhadap waktu itu apa? Senilai ya. Kalau jarak terhadap kecepatan, jarak terhadap kecepatan berarti berbalik nilai. Oke, jadi kalian bisa pakai juga konsep-konsep yang ada di SMP atau rumusan dasar, misalkan S sama dengan P sama dengan S per T yang kayak gitu. Jadi ketahuan mana yang berbanding lurus, mana yang berbanding terbalik. Oke, nah kita masuk ke latihan soalnya. Ini udah ada bahasa Inggrisnya, jadi kita sama-sama terjemahin dulu ya, karena mungkin ada beberapa istilah yang nggak sesuai, bukan nggak sesuai, istilah yang agak berbeda dengan yang ada di Indonesia. Oke, kita coba lihat di nomor 1 ini. Oke, ada yang bisa nerjemahin? Nomor 1, ada yang bisa nerjemahin? Apa aja sih? Intinya aja. Jadi kita nggak butuh terjemahannya apa ya. Intinya aja. Dia tentang apa gitu. Ratio of 5 to 2 to 6. Oke. Berarti 2 dan 6. Berapa totalnya berarti berapa? 13. 2 dan 6 berarti 8 ya. 8 ya. Kalau ada 8, maka nilai perbandingannya adalah 32. Pertanyaannya, red permen yang merah, berarti kan perbandingannya 5. Kalau di sini 5, nah nilainya berapa? Sebenarnya kan yang dibutuhkan hanya ini. Jadi untuk mendapatkan X, dia senilai atau berbalik nilai? Konsep ini. Dia senilai atau berbalik nilai? Udah banyak. Oke, kalau ada kayak gini, senilai atau berbalik nilai? Ini konsep apa? Senilai ya. Berarti senilai itu, nilai X-nya gimana? X-nya itu berarti nyilang, ngalinya nyilang ya. 32 kali 5 dibagi 8. Berarti ini kecoret, kesini jadi 4, maka hasilnya 20. Berarti di sini hasilnya adalah 20. Oke, kira-kira kayak gini. Ini masih relatif mudah ya, hanya pemahaman bacaannya aja. Oke, sekarang ke nomor 2. Kenapa?
Oh, oke. Tadi saya ulang sedikit. Ini kenapa 8? 8 itu didapatkan dari perbandingan 2 dan 6. Karena ketika permen merah diambil, maka tersisa permen biru dan kuning. Berarti perbandingannya ada 2 dan 6. Berarti 8 itu didapatkan dari 2 tambah 6. Gitu ya. Karena yang tersisa di dalam tas itu adalah warna biru dan kuning. Gitu. Oke, review aja. Nomor 2. Jika M orang dapat mengecat sebuah rumah dalam 1/n jam, jadi M6, ini kita biasain susun dulu. 1/n jam. Berapa jam yang dibutuhkan oleh M plus 1/n orang? Nah, ini jadi berapa jam? Itu saya sebut X jam. Nah, kondisi ini dia senilai atau berbalik nilai? Berbalik. Berbalik nilai, oke. Jadi semakin banyak orang, waktu yang dibutuhkan semakin kecil, gitu ya. Kalau dia berbalik nilai, maka perkaliannya adalah silang. Lurus. Berarti ini M kali 1/n. Ini sama dengan M plus 1/n X. Kenapa ini? Oke. Ya, kira-kira kayak gini. Berarti tinggal kita samain dulu aja. Ini berarti artinya M per N. Kalau yang kan kita samakan penyebutnya, berarti Mn plus 1 dibagi N. Itulah X gitu ya. Sama-sama punya N, berarti N-nya boleh dicoret kanan kiri. Berarti kita bisa dapatkan X-nya. X-nya berarti adalah M dibagi Mn plus 1. Gitu. Nah, ini hasilnya. Jadi dia yang di sini berbalik nilai, nomor 2, yang nomor 1 adalah senilai. Berarti ini jawabannya yang A ya. Oke. Saya cek dulu. Udah. Sip. Oke, ini nomor 2, ada yang tanyain? Nomor 2? Enggak ya? Boleh chat aja, boleh. Kalau misalkan ada yang nanya, mau chat boleh, ngomong langsung juga nggak apa-apa. Jadi yang terpenting kita lihat ketika dia perbandingan, berarti logika kita harus bisa menjawab apakah dia senilai atau berbalik nilai. Kondisinya itu dulu. Oke, kita coba lihat nomor 3. Nomor 3, bahasa Inggris nih. Oke, apa yang dimaksud di soal nomor 3? Ada 2 mesin, A dan B, ya. Mesin A 2 jam lebih lama pengerjaannya dibanding mesin B untuk mengerjakan 20 widget. Terus kalau untuk bekerja bersama-sama, mesin tersebut dapat menghasilkan 25 widget dalam waktu 3 jam. Terus pertanyaannya, berapa lama ya waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan 40? Si A doang ya, mesin A untuk menghasilkan 40. Oke, berarti kita susun dulu di sini. Karena A yang ditanya, berarti kita ambil A-nya adalah X misalkan. Kok hilang? Kenapa jadi hilang? Kenapa jadi hilang? Wait.
Kelihatan ya? Kayaknya video saya matiin aja deh. Share screen-nya kelihatan? Halo, Kelihatan, Pak. Oke, tadi kita ambil ke sini dulu. Tadi apa nih? A. Kita ambil, dia adalah X. Ini targetnya adalah untuk menghasilkan 40. Ya. Oke. Terus kalau B, yang lebih lama pengerjaannya mana? A atau B? Ini targetnya sama. Yang lebih lama pengerjaannya A atau B? Yang A lebih lama. Berarti kalau saya sebut A itu X, maka B-nya itu berapa? X Untuk 40. X dikurangi? kurang B. B kurang B. A. X kurang. Nih, keterangannya nih ya. A itu lebih lama 2 jam dibanding B. X kurang 2 itu untuk 20 widget. Kalau 40? Jadi X kurang 4. Oke, X kurang 4. Ya, X kurangi 4. Kalau A plus B, A plus B itu 3 jam. Ini untuk 25. Nah, kalau udah disetting kayak gini, kan ini keterangannya bekerja bersama-sama ya, antara A dan B. Gitu kan? Kalau dia keterangannya bekerja bersama-sama, berarti kita lakukan antara A ditambah B, itu hasilnya harus antara A plus B tersebut. Berarti kita lakukan di sini, A-nya adalah 40 widget, 40 terhadap nilai X. Jadi jumlah yang dihasilkan terhadap waktu, atau fokus terhadap kecepatan pengerjaan. Gitu ya. Jadi ini melihatnya pada kecepatan pengerjaan. Terus kita tambah di sini 40 per X min 4. Berarti di sini untuk A plus B kecepatan pengerjaannya berapa? A plus B kecepatan pengerjaannya berapa? Ya, betul. 25 per 3. Oke. Udah setelah dari sini. Tinggal kita rapihin bentuknya. Atau bisa kita dapatkan kira-kira X-nya yang mana? Bisa kita pilih dari jawaban ya. Biar nggak terlalu susah. Kira-kira kita mau pilih yang mana X-nya? Kecepatan pengerjaan. Ini kalau dikerjain kan jatuhnya jadi kayak persamaan kuadrat kan. Nah, supaya agak ringkas, kita masukin aja, input aja ke jawaban. Kira-kira kita pilih jawaban yang mana? Oke, ada yang chat. Oke, saya ulangi lagi. Untuk X min 4 ini, tadi keterangannya di sini. A itu menghasilkan 2 jam lebih lama dibanding B untuk 20 widget. Nah, kalau 40, berarti kan otomatis 4 jam lebih lama ya, dari ketentuan awal, yaitu saya sebut waktu untuk mengerjakan A itu adalah X. Jadi X. Maka yang B itu adalah X dikurangi 4, karena A itu sebenarnya lebih lama. Jadi bukan ditambah B-nya, tapi dikurang. Jadi menunjukkan bahwa X itu lebih lama. Gitu. Nah, kenapa yang dimisalkan adalah A? Karena pertanyaannya ada di A. Gitu ya. A-nya sebagai X, karena pertanyaannya ada di A. Gitu. Oke, kira-kira kayak gitu. Nah, sekarang dari persamaan ini, yuk kita coba masukin jawaban yang mana. Yang A nggak mungkin ya.
kayaknya gede banget. Kalau dia 5 nggak mungkin. 6 kayaknya masih belum. 8. Coba kita masukin yang C, 8 tuh. 8 berarti ini jawaban C ya. Berarti 40 per 8 ditambah 40 per 4. Nah, berapa tuh? Hasilnya 25 per 3 nggak? Plus per 5 tambah 8, 13 ya. Gede banget. Masih besar. Berarti jangan yang itu. Kita ambil yang E. Yang E berarti 40 per 12 ditambah 40 per 8. Apakah hasilnya 25 per 3? Dua lima per 3 itu artinya berapa? 8. 1 per 3 ya. Oke, berarti 40 per 8 itu dari 5. 40 per 12 boleh kita coret dulu. Bagi berapa ini? 40 sama 12. 4, 10, 3. 10 per 3. 10 per 3 berarti kan 3 per 3. Berarti ini hasilnya sesuai ya. Seperti 3. Cocok nih. Berarti jawabannya yang E. Nah, jadi lebih baik kita misalkan. Kenapa dimisalkan? Karena nanti bentuknya adalah persamaan kuadrat. Relatif lebih susah. Langsung ke jawaban aja. Dipilih jawaban. Tadi saya coba C dan E. C masih relatif jauh. Kita langsung masuk ke E aja. Oke, ada yang mau tanyain untuk nomor 3? Yap. Kita lanjut ke nomor 4. Dua pekerja kategori 1 dapat merakit motor X dalam waktu 6 jam. Ini kayaknya ada di buku ya. Kalau kalian cek ada di buku nih. Nah, tapi ada yang udah dapat belum hasilnya? Dua pekerja kategori apa? Dapatnya apa? A, good. Keren. Yang lain? Ada yang belum dapat kira-kira hasilnya? Ini kira-kira ini ya. Untuk pekerja 1, berarti kan 2 pekerja itu 6 jam. Berarti kalau yang diinginkan adalah 1 pekerja di kategori 1, berarti kira-kira dia akan menyelesaikan berapa jam? 12. 12 jam. Rata-ratanya segitu ya. Oke. Kalau di kategori 2, berarti mana nih? 3 pekerja dapat merakit dalam 2 jam. Yang diinginkan adalah 2 pekerja. Jadi kalau 2 pekerja itu berapa? 80 menit. 80 menit. Kita konversi dalam satuan yang sama. Dalam jam. 4 per 3. Ini perbandingan senilai atau berbalik nilai sih? Ini berbalik nilai ya. Jadi ini 3 kali 2 sama dengan 2 kali X. Kalau misalkan di sini X jam. Berarti 2-nya bisa dicoret. Berarti ini adalah 3 jam. Jadi yang di kategori 2 itu 3 jam. Maka untuk 1 pekerja kategori 1 dan 2 pekerja kategori 2, berarti kita bisa langsung input ya. Berarti ini dikali. Kalau kita langsung masukin nilainya,
Kita langsung modifikasi bentuknya. Kalian bisa ingat-ingat ini. Yang atas dikali, yang bawah ditambah. Berarti yang kita input adalah sesuai dengan pertanyaannya. Kategori 1 berarti yang satu pekerja. Berarti di situ adalah 12. Kategori 2 adalah yang 2 pekerja, berarti itu 3 jam. Dibagi 12 tambah 3. Berarti 36 dibagi 15. 36 dibagi 15 itu sekitar 6 per 15 ya. Nah, ini jam. Kalau dikonversi ke menit, berarti 2 jam 24 menit. Nah, gitu. Jadi di sini jawabannya yang A. Nah. Oke, jadi fokus senilai dan berbalik nilainya aja. Oke. Ada yang mau tanyain untuk yang ini? Kak, Jadi itu, kita yang apa? Kak, kalau itu 3 kali 2 sama dengan 2 kali X itu kenapa, Kak? Ini perbandingan berbalik nilai. Coba logikanya gimana? Semakin banyak pekerja, maka waktu pengerjaan semakin sedikit. Makin cepat, betul kan? Iya. Berarti berbalik nilai. Gitu. Lalu berbalik nilai, ngaliinnya lurus aja. 3 kali 2 sama dengan 2 kali X. Tapi kalau senilai, bentuk perkaliannya silang. Gitu. Kalau senilai contohnya gimana, Kak? Yang tadi nomor 1. Kalau ada perbandingan 8 nilainya adalah 32, kalau 5 berapa? Berarti ini ngalinya silang. Ini kalau saya tulis, nyilangnya gini. 5 kali 32 sama dengan 8 kali X. Kalinya silang ya. Gitu. Nah, kelihatan ya perbedaannya gimana? Iya. Jadi ini coret 4, X-nya 20. Jadi mau pakai yang mana? Terserah. Ini kebiasaan saya aja sih. Saya susun selalu kayak gini. Jadi ketika disusun, saya harus mencerna apakah dia senilai atau berbalik nilai. Gitu. Jadi usahakan disusun itu fungsinya di sana. Supaya kita tahu apakah dia senilai atau berbalik nilai. Oke, kita lanjut ke nomor 5. Yuk. 2 pekerja bekerja dengan kecepatan tetap dapat membuka X buah dalam waktu 1,5 jam. Berarti 2 pekerja, ini pekerja. Berarti ini kecepatan, ini waktu. Oke. Berarti ini X buah, ini 3/2 jam ya. 1,5 alias 3/2 jam. Ya. Yuk, sekarang yang 5 pekerja, kalimat selanjutnya. Sedangkan 5 pekerja dengan kecepatan yang sama dapat membuka Y buah dalam Z menit. Wah, ini konversinya beda ya. 3/2 jam berapa menit sih? 90. 90 ya. Ini biar satuannya sama aja. Oke. Nah, dari sini, kira-kira mana dulu yang bisa kita dapatkan? Dari sini, mana dulu yang kira-kira bisa kita dapatkan dengan lebih mudah? Z. Z, betul. Jadi kita fokus antara jumlah pekerja yang di sini dengan waktu. Kira-kira dia berbalik nilai atau senilai? Berbalik. Berbalik nilai. Berarti kalau berbalik nilai, ngalinya lurus ya. 2 kali 3/2 sama dengan 5 kali Z. Posisinya lurus. Jadi kecepatan, kolom kecepatan abaikan dulu. Maka ini bisa dicoret.
Oh, sorry. Kok saya makanya 9, harusnya 90 ya? Karena konversinya dalam menit. Sorry. Jadi ini harusnya 90 karena dalam menit. Jadi bukan itu yang dicoret. Ini tadi 2. Kak, kecepatannya bukannya X per 90, Kak. Ya, kecepatannya X per 90. Ini berarti X per 90. Yang di sini Y per Z ya? Iya. Gitu ya. Ya, benar. Kita berarti fokus ke Z-nya dulu. Mana tadi? Oh, ini bisa dicoret ya. 90 bagi 5. 18 ya? Iya. Berarti Z-nya berapa menit? 36. 36 menit. Oke. Berarti yang Z di sini saya ganti ya dengan 36. Oke. Yuk. Udah? Terus tahap selanjutnya apa? Tahap selanjutnya, hubungkan antara pekerja dengan kecepatan. Ya, pekerja dengan kecepatan senilai atau berbalik nilai. Nilai. Senilai ya. Berarti kalau senilai, ngaliknya silang. Ini poin pertama, ke bawah poin kedua. Berarti ngaliknya silang. Ini saya ganti warna. Berarti arahnya ke sini. Ngaliknya kira-kira gini. Oke, berarti kalau dikali silang, ini 2 dikali Y per 36 sama dengan 5 dikali X per 90. Oke, berarti ada yang bisa dicoret nih? Oh, tadi ini bisa ya? 18 ya? Iya. Ini coret juga, 18 sama 36. Berarti bawah 1. Yang di bawahnya Y itu 2. Nah, 2 bisa kecoret lagi dengan 2Y. Nah, berarti artinya Y setara nilainya dengan X. Oke, kita dapatkan itu. Berarti Y sama dengan X. Maka, kalau kita cek P-nya, P-nya itu berarti 10Y. Berarti nilainya setara dengan 10X ya. Kalau yang Q, 33/3% dari XZ. 33/3% itu berapa sih pecahan biasanya? 3,33. Kalau dijadiin pecahan biasa? Sepertiga. Gitu. Sepertiga. Jadi ingat-ingat, 33/3% adalah sepertiga. Kalau 62/3%? 2/3. 2/3. Oke, betul. Nah, jadi konversi nilai itu kalian udah mulai harus ingat. Supaya itu lebih cepat ngerjainnya. Tuh. Terus X, Z-nya tadi kita udah dapat, mana Z? 36 ya? Iya. Oke, jadi ini saya coret. Berarti ini artinya adalah 12. Berarti ini 12X. Mana yang lebih besar? Q. Berarti Q lebih besar dari... Oke, kira-kira kayak gitu. Q lebih besar dari P. Oke, kita lanjut ke nomor 6. Jika suatu kolam diisi air melalui keran A, B, atau C saja, maka kolam tersebut akan penuh dalam waktu berturut-turut 12 menit, 15 menit, atau 20 menit. Jika
Ketika keran digunakan bersama-sama 4 menit, maka kolom tersebut akan terisi sebanyak. Jadi ini konsep apa dalam perbandingan? Ini konsep yang bekerja bersama-sama. Kalau bekerja bersama-sama itu berarti kita cari dulu ketika A, B, dan C bekerja bersama-sama untuk sampai penuh berapa waktu yang dibutuhkan. Gitu ya. Nah, caranya gini. Seper T sama dengan seper A. Ini dijadiin seper semua. Seper B tambah seper C. Gitu. Kalau ada 2 ya berarti A plus B aja. Kalau ada 3 berarti seper A, seper B, seper C. Ada 4 ya tambahin 1 per D. Oke, kita input angkanya. Berarti ini adalah 1 per 12. Ke sini 1 per 15. Ke sini 1 per 20. Oke, kita samain penyebutnya kira-kira jadi berapa? 60. 60. Oke, 60. Sekarang pembilangnya per 12. Satunya berubah jadi 5. 5. Terus kita ya 4, 3. 4 dan 3. Good. Jadi totalnya berapa itu seperti 12 per 60. 12 per 60. Berarti nilai T-nya berapa? 5. 5. 5 menit ya. Karena satuannya sama dalam menit. Jadi ketika 5 menit itu 1 bagian, 1 bagian, maka 4 menit berapa bagian? Gitu. Ini perbandingan senilai atau berbalik nilai? Kalau 5 menit 1 bagian, berarti 4 menit berapa bagian? X-nya ini? 0,8. 0,8. Betul, 0,8 bagian. 4 per 5. Gitu ya? 0,8 bagian. Good. Ini kalian udah daftar UTBK belum? Udah dapat jatah waktu? Udah, Kak. Oh, udah. Iya. Diperpanjang ya katanya ya? Iya. Dapat kebanyakan dapat di tanggal berapa? Tanggal 10, Kak. 13. Tanggal 13. 8. Oh, jadi agak-agak yang belakang banyak Tanggal juga ya? 8. Oke. Dipersiapkan. Semuanya masih sebulan lagi ya? Ya, masih ada waktu lah. Oke. Ini nomor 6. Clear ya? Nggak ada yang tanyain? Clear, Kak. Oke, kita nomor 7. Yuk, difahami bentuk soalnya. Kata-katanya. Soalnya beberapa istilah ada yang beda. Ini salah. Ini di sini. Ini harusnya si Ali. Nggak ada si Charlie. Hanya Ali. Ya, yuk coba ada yang bisa bantu ini nerjemahin. Farhan, Karim, dan Ali membagi $1.105. Terus di mana intinya nilai 10 dan 10, 20, $15 itu disisihkan dari jumlah uang Farhan, Karim, dan Ali, gitu ya. Terus ketika udah disisihkan tersebut, maka ketemulah perbandingan 11 banding 18 banding 24. Gitu. Jadi kalau saya susun di sini sebenarnya polanya gini. Ini ada F dikurangi 10. Jadi disisihkan itu dikurangi 10. Ini berbanding dengan Farhan berarti Karim dikurangi 20. Ini berbanding dengan Ali dikurangi 15. Nah, setara dengan perbandingan 11 banding 15 banding 24. Gitu. Ini ya.
Terus diketahui lagi bahwa jumlahnya antara Farhan, Karim, dan Ali itu adalah 1105. Nah, dari sini kita harus cari berapa sih punyanya si Ali. Gitu. Oke, startnya dari mana nih kira-kira? Jadi nyusunnya kayak gini. Dari beberapa kalimat tersebut. Oke, nyusunnya ini jadi SPLDV nanti ya. Jadi bisa setting gini aja. F-10. Ngilangin apa berarti? Per ya. K-20 sama dengan 11/18. Kita nyari A. Nah, terus dari sini coba kita kali silang. Coba dari sini berapa berarti? Kalau dikali silang, berarti 8. Ini kita coba dulu ya. Kalau dirasa agak panjang, kita coba cari cara lain. Berarti ini 11K min 22. Oke, terus 18F min 11. Berarti minus 40 ya. Ini harusnya bisa langsung dong. Oke. Ini udah. Coba kita bandingin yang lain lagi. Kira-kira apa? K sama A deh. Berarti K min 20 per A min 15. 18/24. Bisa disederhanain nggak 18/24-nya? Bisa. Bagi 6 ya. Bagi 6. Berarti atas 3, bawahnya 4. Oke. Ya, bisa. Berarti kita kali silang. Hasilnya 4K min 80 sama dengan 3A min 45. Oke. Berarti dari sini 4K min 3A sama dengan positif ya. 40 lagi. 35. 35 dong. 35 ya. Ya. Oke. Udah dari sini coba kita gabung. Bisa nggak kita gabung di sini? Ini yang supaya lebih ringkas gimana ya? Kita gabung ke sini. Dikali berapa dong? Supaya jadi plus. Ini 11. Berarti yang persamaan kedua ini 18F. Berarti supaya sama-sama 18, kita kali berapa kira-kira? 18F min 11K. Semua ke dalam A ya? Ya, semua ke dalam A. Oh, kok jadi ini? Terlalu lama nih. 4, 2, 5, 3. Oh, ini nggak usah pakai ginian ya sebenarnya. Coba. Kalau di sini, berarti kan kita dapetin A min 15, itu posisinya 24. Gitu kan? Terus, kalau di total penjumlahannya, berarti F plus K. Salah. Coba. F min 10
plus K min 20 plus A min 15 itu setara nilainya. Berarti ini saya hapus aja. Ternyata malah jadi lama. Ini kadang ngerjain TPS gini. Kalau udah panjang, kayaknya stop dulu. Biar agak relatif mudah. Iya, mati. Iya, kenapa ini? Oh, salah. Oke, masih kelihatan ya? Coba ini saya hapus dulu. Nah, saya taruh di sini. Yuk, kita kerjain yang ini. Ini total perbandingannya berapa? F min 10 plus K min 20 plus A min 15. Total perbandingannya berapa? Tes. Masuk kan nih saya suaranya? 53, Kak. Oke, kau kirain putus. Oke, jadi ini 53. Terus kalau kita cek, F plus K plus A tadi 1105, kita kurangi semua dengan tadi, min 10, min 20, min 15. Ini kelamaan nih. Siap saja. Jadinya berapa? 1105 dikurangi yang tadi. Nah, kita pakai perbandingannya aja ya. 1105 berarti dikurangi 10, kurangi 20, kurangi 15. Berarti 45. 1105 kurangi 45. Jadinya 1060 ya? Iya. Ini setara dengan 53. Nah, ini perbandingan senilai. Ya udah kita susun aja ya. Berarti mungkin bisa di sini dulu deh biar aman. 1060 per 53. Ini harusnya bisa kecoret. Coba dicek. 106 bagi 53. Ini 2 nih berarti. 20 ya. 21. Kali silang. Berarti A min 15 adalah 480. Maka A-nya adalah 495. Nah, yang tadi kelamaan, nyari satu-satu, lebih baik langsung kita bandingin dari yang diketahui. Yang terpenting ada di sini. Nah, ini dari kata-katanya. Oke, ada yang tanyain untuk nomor 7? Kak, maaf, itu 53 dari mana ya, Kak? Total perbandingannya 11 tambah 18 tambah 24. Oke. Ya. Jadi total perbandingannya. Kira-kira kayak gini. Untuk nomor 7. Bisa difahami ininya? Paham ya alurnya? Kayak yang menurut saya sih tetap harus butuh pemahaman bahasa Inggrisnya. Buat saya sih itu yang lebih susah. Ya, karena beberapa istilah ada yang beda. Oke, ini kita cek ke nomor 8. Nomor 8 tadi bilang ada bukan kesalahan, harusnya ada kondisi yang diperhatikan lagi. Kalau untuk kasus ini, coba cek dulu bacaannya. Ini sebenarnya soalnya agak kurang pas, tapi kita coba dari logika dasar orang bekerja aja ya. Nah, logika dasar orang bekerja itu berarti apa? Semakin banyak harinya, maka gaji yang didapatkan semakin besar. Logika dasarnya itu aja. Walaupun sebenarnya di sini ada kecepatan kerja. Itu yang harus dicek. Sebenarnya sih itu. Jadi, karena nggak ada nilai tersebut, kecepatan kerja,
Maka asumsi untuk nomor 8 ini adalah fokus aja. Hari kerja menunjukkan banyak pendapatan. Gitu aja. Jadi kalau di sini kita buat ada A banding B banding C. Berarti 6, 8 banding 12. Nah, kita lihat aja total perbandingannya berapa? 26. 26. 6. Kalau 26, ini 2340. Yang ditanya adalah C. C itu dapat berapa perbandingan? Yang C itu perbandingannya adalah 12. Oke, jadi dari sini kita bisa dapetin C-nya. Jadi X adalah 12 kali 2340 dibagi 2. Nah, harusnya ada yang bisa dicoret. Berapa ini? Yang gampang dulu lah ya. Bagi 2. 6 bagi 2. 13. Nah, gini. Ini bagi 13 harusnya bisa 1. 104. 8 ya? 180. 180 kali 6. 1080. Oke, ini jawabannya. Nah, ini agak kalau secara secara bentuk soal kurang tepat. Kurang tepat itu karena harusnya ini ada kondisi kecepatan pekerjaan. Tapi karena di sini nggak ada keterangan apapun, maka asumsinya adalah waktu kerja menunjukkan berapa banyak penghasilan. Gitu. Oke, nomor 8. Bisa? Oke, kalau ini nggak ada pertanyaan, masuk ke nomor 9. Ke nomor 9. Berapa hari 10 laki-laki dapat menyelesaikan pekerjaan? Ini kecukupan data ya, tapi agak beda dari biasanya. Ada pernyataan 1, 2, dan 3. Terus yang dihubungkan antara pernyataan 1 dan 2. 1, 3, 2, 3. Atau 2 di antara 3 itu cukup. Ya, dipasangin 2-2 gitu maksudnya. Di antara 3 tersebut cukup. Atau nggak ada yang cukup. Gitu. Nah, coba yang ke 1. Nyusunnya gimana? 1 itu 10 cewek itu dapat bekerja selama 6 hari. Itu pernyataan 1. Kalau pernyataan 2, 10 cowok plus 10 cewek itu bekerja 24/7 hari. Nah, yang pernyataan 3 maksudnya apa? Yang pernyataan 3, yang susah yang ketiga sebenarnya. Jika 10 cewek bekerja dalam 3 hari. 10 perempuan bekerja 3 hari. Lalu 10 laki-laki ditugaskan untuk membantu perempuan. Ya. Maka akan selesai selama 4 hari. Oke, jadi kondisi awal kan ada 10 cewek itu 3 hari. Terus kondisi keduanya 10 cewek, 10 cowok. Nah, di sini ini 4 hari atau 1 hari. Satu. Kalau dari pemahamannya. 1 ya. 1 ya. Iya.
Jadi dia akan selesai dalam waktu 4 hari. Artinya kalau bekerja bersama-sama cuma nambah sehari aja. Oke, sip. Sekarang 1 dan 2. Kita coba cek 1 dan 2. Ini logikanya yang kayak tadi, bekerja bersama-sama. Yang ditanya A ya. A lagi. Cowok. Bekerja bersama-sama, tapi konteksnya ada di situ. Nah, 1 dan 2, kan yang diketahui 10 wanita, 6 hari. Terus 10 laki-laki dan 10 perempuan, 24/7. Berarti kan tadi kita bisa langsung dapetin ya, T itu adalah... Saya mau nanya deh, itu kan yang di pernyataan nomor 2, 10M plus 10W sama dengan 24/7. Ya. Tapi di pernyataan ketiga itu 10M plus 10W sama dengan 1 hari. Iya, kan memang dicek apakah berkaitan atau enggak. Oh, oke. Jadi ini nggak ada hubungannya antara pernyataan 1, 2, dan 3. Justru tugas kita adalah ngecek ada nggak keterhubungan antara pernyataan 1 dan 2, 2 dan 3, 1 dan 3. Atau di antara 2 dari ketiganya itu cukup semuanya. Jadi kita coba cek yang pernyataan 1 dulu. Ini pakai yang tadi, apa sih namanya? Bekerja bersama-sama, pakai yang seperti tadi ya. Seperti. Saya tarik ke sini aja deh. Biar muat. Jadi seperti ini seper M ditambah seper P. Nah, atau kalau kita langsungin, berarti T adalah M kali W per M plus W. Gitu. Oh, jangan pakai ini deh, soalnya ada pecahan. Biasanya agak bingung kalau ada pecahan. 1 dan 2, yuk kita coba. Jadi pakai yang seper dulu. Seper T. T itu berarti yang gabungannya. Di sini gabungannya 10 laki-laki dan 10 perempuan. Di pernyataan 2 adalah 24/7. Jadi seper 24/7. Sama dengan 1 per M. Itu yang ditanya. Ditambah 1 per 6. Oke. Kita tarik ke atas. Berarti 7-nya kan bisa naik ya. Berarti seper M itu adalah 7/24 dikurangi 1 per 6. Jadi seper M sama dengan, kita jadikan penyebutnya berapa? Satu dan 2, kita jadiin berapa penyebutnya nih? 24 sama 6. 24 dan 6 itu 24 aja ya. 24 aja. Berarti yang atas ini 7, yang ke sini kali 4. Oke, 7 kurang 4. Betul. Berarti M-nya adalah 24 dibagi 3. 8 ya? 8. 8 hari. 8. Jadi 1, 2 cukup. Nah, gitu maksudnya. Kita bisa dapetin M-nya berapa? Untuk 10 M. Ya, ini M itu maksudnya 10 cowok ya. Jadi kalau 10 cowok diselesaikan dalam waktu 8 hari. Gitu. Oke, coba 1 dan 3. Cukup nggak kira-kira? Satu dan 3. Salah. Satu dan 3, gimana analisanya? Ini sebenarnya analisanya cuma cukup 3 aja ya. Kecepatan 10 laki-laki udah kedetek. Iya kan? 3 aja. Jadi 2 dan 3 ya kayaknya kurang cukup.
Atau cukup? Coba cek. Kita bisa ambil yang pertama, yang atas dulu. 1 dan 3 itu berarti 10W 6 hari. 10W sama-sama ya? Nggak sinkron ya, berarti ya. Berarti yang 2 dan 3 sinkron nggak kira-kira? 1 dan 3, sorry. Dari 3 aja sebenarnya udah ketemu ya. Itu kecepatan yang laki-laki. Ya kan? Kecepatan yang laki-laki untuk yang ketiga sebenarnya udah ketemu. Kalau 3 aja. Jadi ini yang coba kita cek yang ketiga aja sendiri. Ketiga sendiri. Berarti M plus V. T1 per T sama dengan 1 per M plus 1 per W. T-nya berarti 1 per 1 sama dengan 1 per M plus 1 per 3. Berarti 1 per M adalah 1 per 1 dikurang 1 per 3, atau 1 per M adalah 2 per 3, berarti M-nya 3 per 2 hari. Nah, dari sini kayaknya udah menunjukkan kita udah dapet cuma 3 doang. Justru nggak butuh yang lain ya. Berarti kalau dari sini kayaknya kesimpulannya saya ambil yang A. Kalau melihat kondisinya seperti ini. Oke, ya, nanti kalau ada yang kurang tepat, kita bisa koreksi lagi. Tapi untuk sementara, yang bisa kita dapetin, yang paling jelas adalah yang 1 dan 2 ya. Tuh. Nanti yang untuk yang poin 3, kita coba ini, cek lagi. Ini nomor 9. Nah, sekarang kita coba lihat nomor 10. Yang dimaksud nomor 10 gimana? Yang ditanya adalah yang B. Yang B. Jika diketahui totalnya adalah 3080. Oke, jadi dari sini nomor 10 yang diketahui adalah A plus B plus C-nya adalah 3080. Terus pernyataan 1 ngomonginnya gimana? A sama dengan 1,8 dikali B plus C. Oke, 1,8 B plus C. Good. Terus yang kedua, B sama dengan 5/9 ditambah A plus C gitu ya. Berarti. Terus yang ketiga, C sama dengan 1/6 ditambah A plus B. Oke, kira-kira dari sini mana yang bisa kita dapatkan untuk nilai B-nya? Kira-kira yang mana? Karena yang ditanya adalah B, berarti kita hilangkan antara A dan C. A dan C didapatkan dari pernyataan 2. Jadi pasti di sini. Kita coba ya. Ini A plus B plus C saya ubah. Jadi ini A plus C, B plus A plus C sama dengan 3080. Nah, A plus C-nya itu 9/5B. Berarti kan ini A plus C sama dengan 9/5B. Gitu kan? Berarti ini ditambah 9/5B. Berarti kalau disamainnya, maka jadinya 14/5B. Nah, kira-kira dapat nggak B-nya berapa? 14. B-nya berarti 3080 dikali 5/14. 308. Berapa sih 308? Ini kayaknya bisa deh. 2, 28, 28, 220. Berarti 1100. Nah, kayaknya ini bisa nih. B. Jadi hanya 2 yang cukup. Nah, kenapa saya langsung pilih ke sini? Karena ada keterangan ini. Yang D.
semuanya nggak cukup. Nah, kalau semuanya cukup, malah ini nih. Kalau semuanya cukup, kemungkinan bisa jadi ada semua ya. Jadi ini saya fokus ke yang pernyataan 2 aja, karena hanya milih salah satu pernyataan apakah cukup. Tuh. Oke, ini nomor 10. Kita lanjut ke nomor 11. Coba nomor 11 gimana ini? $15 per hari plus 0,12 per mil untuk rental mobil. Terus dia menyewa perjalanannya itu sudah sejauh 400 mil dan 3 hari. 400 mil. Otomatis ini kita kali 0,12. Terus 3 hari. Tinggal kita kali dengan 15. Oke, berarti ini 400 kali 0,12. 400 kali 0,12. 48. 48 ditambah bawahnya 45. Oke, totalnya 93. 93. Oke, good. Ya. Sip, ini nggak ada yang aneh-aneh dan memang kayak gini aja. Nah, nomor 12. Oke. Ini harga baju. Jadi intinya ada 2 kali diskon ya. Nah, pertanyaannya 2 kali diskon tersebut yang setara dengan 40% 1 kali diskon. Itu yang mana? Nah, kalau saya kayak gini selalu fokus ke uang yang dibayarkan. Kalau saya sih gitu. Fokus ke uang yang dibayarkan. Jadi kalau di sini diskon single diskonnya 40%, berarti yang dibayarkannya berapa? 60. 60%. Jadi yang dibayarkannya adalah 60%. Nah, kita bisa analisa dari sini. Ini yang di jawaban adalah first diskonnya. Diskon pertama kalinya. Berarti ini kan bisa kita ambil 90 kan? Tinggal kita kaliin dengan 75. Karena diskon keduanya adalah 25%. Jadi yang dibayarkan adalah 75. Kita bisa cek satu persatu. Ini kira-kira hasilnya 60 nggak? Gitu. Hasilnya 60 nggak? Ini masih belum dibagi 100 ya. 60 atau 6.000 lah, intinya gitu. Nih, pasti bukan 60 kan? 250. Ya, enggak ya? Bukan. Jadi ini bukan. Nah, tinggal kita masukin aja. 85 kali 75, ini juga bukan. Karena belakangnya 5. Kalau 20, 80 kali 75. Nah, coba dihitung. 6.000. 6.000 kan? Kan per 100 ya? Atau 60%. Nah, cocok nih. Berarti dicek jawabannya gitu. Jadi kita bisa ambil dari harga yang dibayar. Kalau saya kebiasaannya gitu. Ya, jadi fokus ke harga yang dibayarnya. Bukan fokus ke diskonnya, tapi harga yang dibayar. Oke, ini nomor 12 kira-kira kayak gini. Kita lanjut ke nomor 13. Nah, ini bahasa Indonesia. Tani Budi Cahya membagi keuntungan hasil berdasarkan modal yang disetor pada koperasi mahasiswa. Budi setor 2 kali modal Cahya. Di B 2 kali Cahya. Terus, dan 50% modal Andi. Berarti B adalah setengah dari Andi gitu ya. Karena ini konteksnya dalam satu kalimat. 50% itu artinya setengah. Jika Andi setor 10 juta, si Andi setor 10 juta. Masih terus. Berarti Budi setor berapa juta? Kalau Andi 5 ya, 5 juta.
Terus kalau si C itu Cahya? Si Cahya berapa? 2.500.000. Oke, good. Nah, sekarang dari sini ada keuntungan yang diperoleh. Keuntungan yang diperoleh adalah 2% dari modal. Jadi kalau 10 juta, untungnya berapa? 2% dari 200.000. Oke, ini untungnya berarti si B-nya 100.000 ya. 100.000, C-nya berarti 50. Oke. Maka kita lihat di pernyataannya. Pertanyaannya, mana yang salah? Salah nih. Yang salah mana? Satu benar atau salah? Satu salah. Di satu salah, otomatis 3 juga salah. Karena bentuk pernyataannya kayak gitu. 2 salah atau benar? Salah. Salah ya. 4 berarti juga salah. Berarti di sini jawabannya 1, 2, 3, 4. Semuanya salah. Oke, ini jawabannya E. Oke, sip. Nah, nomor 14 ini juga ada yang di buku. Oke, ada yang udah bisa jawab nomor 14 ini? Ini ada di buku. Khusus semacam. Tapi kita coba identifikasi. Nah, kalau saya identifikasinya gini. Menurut bagian waktu ya. Ini kita cek sebuah perusahaan rental mobil mengenakan sewa 350.000 per 24 jam untuk 72 jam pertama. Jadi selama 3 hari ya. Ditambah 50.000 setiap 6 jam atau bagian dari 6 jam setelah 72 jam pertama. Jika mobil diambil pada pukul 08 di hari Senin, jadi diambilnya Senin pukul 8. Oke. Dan dikembalikan pada Kamis 2145 minggu yang sama, berapa yang harus dibayar. Nah, karena hitungannya jam, berarti kita harus sesuaikan. Karena sampai Kamis, ya kita hitung aja. Ini sampai Kamis. Menghitung 72 jam pertama, berarti yang di sini ya. Karena Senin sampai Kamis kan, Senin 08 sampai Kamis 08, 72 jam tuh. Bener ya? Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Betul kan? 72 jam pertama. Berarti ini artinya 3 kali 24, 3 kali 24 jam, di mana dipakainya adalah 350.000. Jadi ini tinggal 3 kali 350.000. Berapa nilainya? 1.050.000. 1.050.000. Oke. Nah, sekarang lanjut lagi dari Kamis 08 sampai Kamis tadi yang ditentukan akhir waktu pengembaliannya berarti 2145. Nah, ini ada berapa hari? Berapa hari? Berapa bagian 6 jam? Berapa bagian 6 jam? Kalau dari 08, 6 jamnya berarti 14. 14, 6 jamnya lagi 20. 20, 6 jamnya lagi kan 26 ya. Artinya sudah lebih dari 2 kali. Berarti ini tetap 3 kali ngitungnya. Karena ini keterangannya bagian dari 6 jam. Jadi tetap masuk 3 bagian ya. Jadi 3 kali 50.000. Maka hasilnya 150.000. Jadi totalnya berapa ini? Totalnya? 1.200.000. 1.200.000. Oke, nah ini jawabannya. Ini banyak yang ini. Nah, nomor 15. Nih banyak yang salah, termasuk saya. Awal ngerjain nggak pas. Jane membeli laptop, komputer laptop, ya laptop lah ya, di sebuah toko mendapatkan 20% diskon dari harga aslinya. Terus
total yang dibayarkan ke kasir adalah P dolar. Itu sudah meliputi 8% pajak dari harga diskon tersebut. Terus pertanyaannya yang merepresentasikan harga aslinya. Gitu. Jadi yang merepresentasikan harga aslinya. Nah, kira-kira analisanya gimana ini? P itu adalah harga yang dibayarkan. Berarti kita justru mencari ininya ya, harga aslinya. Misalkan harga aslinya, original price-nya adalah A. Gitu. Original price-nya itu misalkan A. Tadi yang dibayarkan itu P. Oke. Jadi kita ambil 20%. Kalau dapat 20%, berarti berapa? Harga yang harus dibayarkan. Harga aslinya jadi berapa? Kan ini 20%, diskon 20%. Kalimat pertama, diskon 20% dari harga aslinya. Berarti ketika mendapatkan diskon 20%, maka harga aslinya jadi berapa? 0,8 ya. Gitu. Terus kita kalikan lagi. Dengan ini 8% pajaknya. Jadi kalau harganya adalah 1 bagian, maka 8%-nya adalah 1,08. Nah, inilah harga yang harus dibayarkan. Berarti A-nya adalah tinggal dibalik ya. P per 0,8 dikali 1,08. Jadi hasilnya ini. Oke. Ya, ada yang mau tanyain? Kayak itu yang 0,8A itu kan dari 20%, berarti yang sisanya 80% kan? Ya, itu maaf 1,08 ya. Harga aslinya kita anggap 1 bagian. Karena ada pajak yang harus dibayarkan 8%, berarti harus ditambah 8%, alias 0,08. Jadi ini 1 ditambah 0,08 ya. Nah, ini. Jadi 1,08. Oke? Dari 8%, kita anggap harganya itu harga awalnya 1 aja. Harga awalnya 1 aja. Berarti kalau ditambahkan dengan pajak, jadinya 1,08. Itu nomor 15. Kita ambil sekarang nomor 16. Selisih uang Farhan dan Karim adalah 40.000. Berarti ini adalah F-Men K ya. 40.000. Oke. Jika Farhan memberikan, nah ini kalimat kedua yang biasanya paling sering muncul. Ini logikanya biasanya kayak gini. Jika Farhan memberikan 1/8 uangnya ke Karim, berarti 1/8 dari uang Farhan kan? F dikurangi 1/8 F, itu uangnya akan menjadi berarti si Karim, uangnya akan bertambah 1/8 dari si F. Gitu. Nah, ini yang biasanya sering muncul logika kayak gini. Jadi ketika kita lihat di sini F totalnya jadi berapa? 1/8 F yang di kanan kita tarik ke kiri aja. Jadi F min 1/8 F min 1/8 F. Berarti F itu 8/8 ya. 8 dikurangi 2. Berarti jadinya 6/8 F. Sama dengan K alias bisa dianggap 3/4. Oke, kita substitusi di posisi yang pertama F min K. F min K-nya berarti
Di sini ya. F-nya tetap, K-nya adalah 3/4 F adalah 40.000. Berarti F dikurangi 3/4 F itu 4 F adalah 40.000. Maka F-nya berapa? F-nya 4 kali 4 berarti 160.000. F-nya, K-nya berapa? K-nya kan 3/4 F. 3/4 kali 160.000. 40 kali 3, 120.000. Kalau itu untuk pernyataan P, jumlah uang Farhan dan Karim, ketika di total berarti hasilnya 280.000. F plus K. Ya. Berarti antara P dan Q lebih besar yang mana? Ki. Q. Berarti ini Q lebih besar dari P. Yap. Jawabannya kayak gini. Oke, kita lanjut. Nomor 17. Nah, ini ada perbedaan. Harga retail dari komputer adalah 33/3% lebih besar dari harga grosir ya, itu ya. Terus dalam sebuah sel itu apa? Bazar ya. Manajer mengurangi harga retail sebesar 25%. Terus ngebandingin P dan Q. P-nya harga grosirnya, Q harga retailnya. Harga retail ketika bazar di selnya. Jadi ini kita misalkan aja P-nya itu yang di P ya, wholesale price-nya kita anggap X misalkan. Jadi ini kita anggap X karena keterangannya yang diketahui adalah itu. Nah, sekarang yang harga sale-nya berarti Q-nya. Kan lebih mahal dari X kan? Jadi artinya di sini bisa kalian hitung dalam persen, bisa juga dalam satuan koma-komaan. Kalau dalam persen berarti ngitungnya 100 tambah 33/3%. Nah, gitu. Berarti ini dikali X ya. Kan lebih mahal 33/3%. Atau kalau nggak pakai persen, berarti jadinya kan 1/3 ya. Atau 1/3 aja boleh. Biar nggak usah pakai persen-persenan. Berarti ini awalnya 1, kita tambah dengan 1/3 harga awal. Berarti 1 ditambah 1/3. Ini ingat-ingat ya, 33/3 itu artinya 1/3. Jadi 1 tambah 1/3 X, kita kali lagi, dia mendapatkan diskon 25%. Maka yang harus dibayarkan adalah 75% alias 0,75. Nah, gitu. Nah, coba kita analisa. 1 tambah 1/3 itu berapa? 4/3. 4/3. Oke, 0,75 atau 75/100. 75/100 disederhanain. 3/4. Iya, 3/4 ya. Oke, tinggal dicoret ya. Berarti X juga. P-nya X, Q-nya X. Maka tanda yang tepat adalah yang sama dengan. Nah, gitu. Yap, nomor 17. Oke, tinggal nomor lagi. Putri saya menipis. Kak, boleh balik nomor 16 tadi? 16. Lupa foto soalnya. Ya. Oke. Udah, Kak? Oke. 17, 18.
Ini mark price. Mark price itu apa? Penjualan 80% dari mark price. Mark price itu berarti tag-nya ya, harga yang tertera. Di misalkan baju atau celana kayak gitu. Jadi yang tertera, harga tertera. Nah, jadi intinya adalah kalau dia menjual 80% dari harga yang tertera tersebut, maka dia akan mengalami kerugian 12%. Tapi kalau dia menjual 95%, dia akan gimana kondisinya? Nah, gitu. Jadi kalau 80%, dia akan mengalami loss 12%. Nah, kalau 95% dari harga jual, ini misalkan X lah ya, mark price-nya. Jadi, ini kondisinya gimana? Apakah profit atau justru rugi juga? Untung atau rugi? Ya. Kalau di sini adalah 12%, 12% itu setara nilainya dengan berapa? Dari harga aslinya. Dari modal, sorry. Dari modal. Kalau 12% itu setara berapa persen dari modalnya? Berapa? Kalau rugi 12%, berarti dari harga beli atau modal, yang tersisa adalah 88% dari modal. Ini 88% dari modal. Modalnya misalkan A, gitu ya. Nah, sekarang kita tinggal lihat di sini. Berapa sih nilainya? Gitu. Oke. Nah, tinggal kita input. Ini nggak usah pakai A. Ini misalkan udah X ya. Misalkan B. Oke. Dari sini berarti otomatis ini pakai apa? Senilai atau berbalik nilai? Ini pakainya? Berbalik. Berbalik. Kenapa? Karena untung. Kalau di sininya, kalau prosentasenya dinaikin, kira-kira dia makin untung atau makin rugi? Makin untung. Makin untung, berarti sama-sama naik ya. Kalau sama-sama naik, berarti dia merupakan senilai. Oke, berarti kita cari B-nya. Kok senilai, Kak? Kan persentase penjualannya makin naik, nominalnya, maka keuntungannya juga makin besar. Jadi sama-sama makin besar, maka dia senilai. Tuh, kalau berbalik nilai, persentasenya turun, tapi keuntungannya membesar. Misalkan kayak gitu, itu berbalik nilai. Ini kan sama-sama membesar dia, jadi senilai posisinya. Jadi ini 88%, saya jadi 88. Jadi 88, ini masih dalam persen ya. Terus kali silang ya, berarti 95%, dibagi 80%. Nah, persennya berarti coret. Nah, tinggal kita hitung nih. Bagi berapa? Bagi 5. 16, 17. 17 lagi. 19 ya. Bagi 2. Ini 4. Ini 8. Oke. Nah, coba kaliin. Tadi saya udah ngitung nih hasilnya berapa nih? 104,5. Nah, ini dari harga asli. 104,5%. Kalau dia mengalami untung 4,5%. Nah, jadi yang di sini. Nanti cek lagi hitungannya, benar atau salah. Tadi saya udah ngecek hitungannya. 4,5. Jadi yang tertera di sini 88% itu adalah harga aslinya. Tuh, atau modal yang didapatkannya. Oke, ini nomor 18. Kita masuk ke 19. Lagi.
Nah, ini yang relatif agak susah. Karena butuh logika. Coba, nomor 19. Merchant diskon berarti toko memberikan diskon ya pada apa coat dan sweater. Oke, yang ditanya adalah di antara kedua tersebut mana yang mendapatkan diskon terbesar? Ya, jumlah diskon terbesar. Oke, apakah coat atau sweater? Sweater. Coba kita cek di pernyataan 1. Pernyataan 1 ngomonginnya apa? Persen diskon dari coat yang C-nya. Ini persennya ya, diskonnya adalah 2 poin. Berarti nilainya 2 bukan 2 kali ya. Kalau misalkan C-nya itu S-nya itu X, berarti ini 2X tambah 2. Nah, kan persentasenya X, berarti ini X tambah 2 dari si punya S. Nah, misalkan gitu. Jadi S-nya misalkan X persen itu, maka C-nya adalah X plus 2%. Dari S. Ini berarti nggak usah dong ya. Ini nggak usah. Oke, dari sini kira-kira kita bisa mendapatkan nggak? Ini yang 1 cukup, 2 nggak cukup, yang kayak gitu. Sufficient test, cukupan data. 2 cukup, 1 nggak cukup, yang kayak gitu. Jadi dari pernyataan 1 aja, kira-kira kita bisa ngedapetin nggak harga diskon yang paling besar yang mana? Belum. Belum ya. Karena kita nggak tahu harga aslinya berapa. Karena ini yang diminta adalah dalam dolar, jumlah dalam dolar. Jadi kita nggak bisa juga. Coba yang kedua. Sebelum diskon, ya harga si C itu $10 lebih apa nih? Lebih murah. Berarti S min 10 ya. Nulisnya gini ya. Jadi harga 1. Oke, dari pernyataan 2 aja. Udah cukup belum? Harga diskon terbesarnya bisa kita dapatkan nggak? Belum. Belum. Oke. Kalau digabung, pernyataan 1 dan 2. Coba kita cek dari pernyataan 1, misalkan C-nya dapat diskon S-nya dapat diskon 8%. Berarti C-nya berapa persen dapat diskonnya? Kalau S-nya itu 8%, kan si C itu 2 poin lebih besar. Jadi persentasenya lebih 2 poin dari si S. Berarti C-nya 10% kan? Nah, misalkan kayak gini, S-nya 8%, C-nya 10%. Kita gabung ke pernyataan 2. Ketemu nggak kira-kira harga terbesarnya berapa? Terus sambil dibedakan. Ketika S-nya misalkan cuma 3%, berarti C-nya kan 5%. Nah, dari 2 kondisi ini kira-kira akan selalu tetap yang lebih mahal yang mana? Dapat diskon lebih besarnya yang mana? Ketemu nggak kira-kira? Ini sebelum diskon, C sama dengan S min 90. Ketemu kira-kira ini? Kayaknya dari sini sih nggak akan ketemu, fluktuatif soalnya. Jadi untuk diskonnya berubah-ubah, kemungkinan besar jumlah uangnya itu juga pasti berubah. Ya, jumlah dolarnya pasti juga berubah. Jadi dari sini 1 dan 2 belum cukup. Kalau saya sih gitu.
Karena perubahan diskon mempengaruhi juga ke perubahan harga yang dibayar. Gitu ya. Jadi kayaknya sih 19E. Karena nggak cukup. Perubahan diskonnya mempengaruhi ke perubahan harga. Oke, kira-kira kayak gitu. Dapat nggak logikanya? Agak susah emang nomor 19 ini. Udah, oke, terakhir nomor 20. Jika salesman mendapatkan komisi 3% dari penjualan yang udah terpesan setiap bulannya, berarti yang ditanya adalah apa salesnya dari salesman pada bulan November 2019. Oke, ini sufficient test juga. Coba poin 1. Sales book-nya misalkan X gitu ya. Komisinya adalah 3% dari X. Jadi sales book itu kira-kira omsetnya kali ya. Omsetnya dikurangi dengan komisi. Itu nilainya adalah $245. $245.000. Oke. Jadi omsetnya misalkan katakanlah X, komisinya kan 3%. Berarti 3/100 dari X. Nah, bisa nggak dari sini kira-kira dapetin X-nya? Dari nilai ini. Ini berarti kalau dikurang, jadinya kan 97/100 ya. Nah, nggak usah dihitung. Kira-kira X-nya bisa dapat nggak? Dapat. Dapat ya? Oke, jadi 1 cukup. Sekarang yang 2. Jadi nggak perlu dihitung juga kalau angkanya aneh-aneh kayak gini. Terus yang kedua, harga penjualan 125% dari harga aslinya, yaitu 225.000. Berarti kita bisa nggak dapetin yang ininya? Harga sales book-nya, omsetnya. Jadi dia naikin ya, 125%. Jadi 125%, 125/100X, itu setara dengan 225.000. Nah, kira-kira gini. Dapat nggak nilai X-nya? Dapat ya? Jadi ini 1 dapat, 1 cukup, 2 cukup. Maka jawabannya yang D. Nah, gitu. Oke, menurut saya yang susah bahasa Inggrisnya. Ini juga agak belibet bahasa Inggris. Jadi inti-intinya aja yang kita perlu dapetin aja. Oke. Ada yang mau tanyain? Kak, bisa diskusi. Mau lihat nomor 17 lagi dong, Kak. Belum di screenshot. 17. Oke, nih. Kak, sama nanti nomor 13. Oke, boleh. Ini udah? Udah, Kak. 13. Nah, ini. Keterangannya yang salah. Oke, Kak. Oke, nanti kalau ada yang kurang, kita update di grup. Sekarang ada yang nggak pas. Soalnya pemahaman bahasa Inggris sih kayaknya. Keterbatasan saya bahasa Inggris, nanti saya coba. Kalau ada yang, kayaknya ada yang kurang pas nih, nanti saya share lagi. Oke, mungkin saya cukupin. Kalau nggak ada pertanyaan lagi. Oke, Kak. Oke, terima kasih. Nanti videonya kayaknya saya share aja. Yuk. Oke, makasih, Kak. Ya, sama-sama. Makasih, Kak. Kita tutup. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.